Bagi saya, partai politik akan tidak relevan ketika dia sudah tidak sama lagi suaranya, tidak sama lagi aspirasinya dengan publik secara umum. Perlu diperhatikan oleh partai politik. Jadi nggak bisa partai politik itu hanya melakukan business as usual. Dia harus bisa melihat apa yang sebenarnya jadi masalah sekarang, apa yang akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Perestroika menghadirkan kanal Wacana, ruang elaboratif bagi siapapun yang memiliki wacana sebagai upaya meningkatkan mutu percakapan dalam ruang publik kita, sebagai bahan baru untuk pembaharuan kehidupan politik kita. Halo, saya Rizal Pratama, orang muda yang kebetulan sekarang ada di dunia yang dihindari orang muda di politik. Oke, terima kasih Mas Rizal atas waktu dan kesempatannya. Mungkin aku pengen nanya beberapa topik nih, terutama tentang keterwakilan anak muda di politik. Oke. Ternyata ada isunya bahwa kaum muda secara pemilih itu pemilih yang dominan. Betul, kita pemilih paling banyak. Tapi ternyata secara keterwakilan ini sangat tidak terrepresentasi. Jadi sering muncul pandangan bahwa anak muda kurang terwakili dalam politik formal. Menurut Kang Rizal, bagaimana sebaiknya kita memahami keterwakilan anak muda? Apakah lebih soal usia atau posisi struktural atau pengaruh dalam pengambilan keputusan? Ini kan di tahun 2024 kemarin kita sering dengar ya, siapa sih pemilih paling banyak? Pemilih paling banyak adalah orang muda dan lain sebagainya. Kita juga sering dengar kalau demokrasi elektoral itu yang paling banyak yang menang. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita jadi voters yang paling banyak, kita menang apa enggak? Karena pada akhirnya kita juga ngelihat, satu, orang-orang yang dipilih banyaknya bukan dari kelompok yang mayoritas tadi. Yang kedua, wacana yang didorong ketika pemilu juga bukan wacana yang dinikmati sama orang-orang muda tadi. Bahkan, yang ketiga, kebijakannya belum tentu juga mensupport kebutuhan-kebutuhan dari orang muda. Jadi sebenarnya yang jadi masalah saat ini adalah, bagiku ya, kenapa aku mau masuk juga ke dalam sektor politik. Karena di sini ada satu gap yang sangat jauh antara voters dengan policy, platform, dan juga wacana yang didorong oleh politisi dan partai politik. Kenapa? Ya, dia bukan orang muda. Dia bisa jadi nggak merasakan isunya gitu. Maka penting, sebenarnya bukan soal posisi strukturalnya. Bukan soal hanya nama posisinya dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi gimana orang muda itu bisa masuk, dia terlibat di dalam berbagai pengambilan keputusan, juga terlibat dalam penentuan kebijakan. Karena ini kan nggak harus selalu dengan struktur. Bahkan kadang orang-orang yang punya posisi nggak bisa mempengaruhi kebijakan. Keduanya harus beriringan, gitu. Jadi dari perspektif Kang Rizal, apa yang menyebabkan jarak ini nih? Ya. Di ruang digital, di ruang media sosial, anak muda sangat aktif politik, tapi generasi muda di dalam politik formal atau keputusan politik ini sangat minim. Itu betul-betul menjadi masalah yang terasa. Jarak yang jauh, ini harusnya menjadi concern orang muda. Apa? Soal gap antara proses politik, keputusan politik, dengan kepentingannya orang muda sebagai warga negara. Kita lihat misalkan di awal tahun 2024, di akhir tahun 2024, di 2025 kemarin di bulan Agustus, kita melihat bagaimana dalam konteks politik nasional, suara orang muda itu bisa menggeser konstelasi politik. Tapi apakah dia bisa menggeser di dalam sistem politik, kan jadi hal lain. Saya sepakat, kalau misalkan suaranya ini ya harus diteruskan. Ini partisipasi politik orang muda, tidak boleh dikecilkan. Dan jangan menganggap, wah kalian cuma bisa komen aja, nggak do something. No, mereka bicara soal sesuatu, itu do something. Tapi ada satu ruang juga yang harus diisi. Ada dua hal sebetulnya yang harus diisi. Yang pertama, partai politik sebagai instrumen politik yang bisa ada di dalam instrumen negara, itu perlu juga memberi ruang bagi orang-orang muda. Bukan hanya sebagai etalasenya saja, bukan hanya hadir, oh ada kok di acara partai ada orang mudanya kok, mereka bantu event kita, oh ini desainnya sangat mudah kok. Enggak. Tapi mereka terlibat dalam pengambilan keputusan partai. Yang kedua adalah, orang mudanya juga perlu membuka diri dengan politik. Gak bisa sekarang kita cuma bilang, oh politik busuk, oh politik kotor, politik jelek. Oke, memang begitu misalkan. Tapi kalau kita terus bilang seperti itu, ruang politik ini pasti selalu ada yang ngisi. Dia nggak akan jadi kosong karena kita bilang politik busuk. Enggak. Karena akan ada orang yang masuk ke sana tetap. Justru yang harus dilakukan adalah, satu, partainya wajib membuka ruang sehingga mereka bisa masuk. Yang kedua adalah, orang mudanya juga harus mau untuk terlibat. Apakah pertarungan di dalam politik mudah? Enggak. Memang pertarungannya sulit. Tapi ini namanya pertarungan gitu. Kita perlu mau menggeser sesuatu yang dianggap buruk, dianggap rusak, dianggap jelek, ya kita mesti fight gitu.
Jadi dua hal ini yang perlu dilakukan. Keduanya harus sama-sama punya willingness untuk bisa saling engage. Apa yang menginspirasi diri Anda kayaknya saya harus masuk dan terjun di dalamnya? Sebetulnya kalau bicara ini, pertama sebelum berpartai kan saya ikut dulu di Pilpres, berarti dari 2023-2024. Waktu itu berproses dengan Mas Anies, dengan Gus Muhaimin, waktu itu ikut kampanye dan lain sebagainya, menginisiasi program dan lain sebagainya. Itu momen yang hadir, keterlibatan orang muda bisa besar, signifikan, karena ada momentum Pilpres. Karena ada pemilunya. Apakah pasca pemilu kita bisa melakukan itu? Saya rasa enggak. Pasca itu di 2024, mungkin di sekitaran bulan Agustus-September, waktu itu dari PKB ada komunikasi yang menyampaikan bahwa Gus Muhaimin punya ide untuk bikin satu struktur, ada ketua harian dan wakil ketua harian yang melibatkan orang-orang muda masuk di dalam struktur DPP sebagai bagian dari struktur partainya dan akan diberi ruang. Apakah saya bisa percaya begitu saja? Ya tentu ketika tawaran itu datang, enggak lah. Ini partai yang ngomong politisi, kita tahu ini gula-gulanya terlalu banyak gitu. Tapi setelah kita coba telisik lebih lanjut, satu hal yang bikin saya percaya bahwa ini adalah satu kesempatan untuk bisa menghubungkan antara partai politik dan orang muda adalah ini ide gila yang betul-betul komit dilakukan oleh ketua umum partai. Harus diakui, sekarang kita kalau mau bicara, oh ya orang muda harus masuk ke dalam struktur. Tapi kalau misalkan orang-orang yang sudah established di dalam struktur politiknya tidak mau membuka diri untuk orang muda, kita nggak akan pernah bisa masuk. Gatekeeping-nya pasti akan selalu tinggi, pagarnya terlalu tinggi, gap-nya terlalu jauh. Ketika pintu itu dibuka, kenapa nggak kita isi dan kita warnai? Kesempatannya ada. Dan ketika waktu itu ditanya ke teman-teman di PKB gitu, apakah adanya orang muda ini bisa melakukan sesuatu atau enggak? Apakah kita cuma jadi juru bicaranya atau jadi etalasenya? Bagi PKB, orang muda ini bukan cuma jadi toa. Karena kalau jadi toa, dia akan bunyinya makin keras, tapi dia hanya akan menyampaikan apa yang orang yang di belakangnya sampaikan. Dan cuma akan bunyi kalau dipencet. Bagi PKB waktu itu, yang disampaikan ke saya, PKB nggak mau orang-orang muda cuma jadi toa. Tapi jadi orang yang pegang kontrol terhadap toanya. Nyambung terhadap yang tadi, berarti gimana caranya Anda sebagai politisi muda di tengah partai yang sangat besar ya, bagaimana Anda sebagai politisi muda menavigasikan agenda-agenda partai yang bisa selaras dengan kepemudaan tadi ya, gerakan muda. Padahal di dalam partai itu kan ada tradisi, hierarki, logika formal, dan segala macam. Bagaimana Anda menavigasikan semangat Anda sebagai politisi? Kebetulan saya gabungnya di PKB, partai yang sangat ideologis, partai kader. Dia punya banyak kader di daerah yang melalui berbagai jenjang kaderisasi, kuat secara kultur, sehingga kalau misalkan bicara, oh masuk bisa langsung bawa kebaruan, oh tentu nggak otomatis. Kita perlu melihat landscape-nya lebih luas. Bagaimana navigate itu? Satu hal yang akhirnya saya sadari adalah, memang ada jarak antara kebijakan dengan apa yang diinginkan publik, karena keduanya hidup di dua bubble yang berbeda masing-masing. Ya, orang-orang sebagai policy maker, entah itu di government, di kementerian dan lain sebagainya, di DPR, ya mereka hidup dengan bubble-nya mereka. Pun dengan masyarakat, semuanya sama-sama saling tidak menyentuh, dengan prasangkanya masing-masing, dengan keterbatasannya masing-masing, dan lain sebagainya. Terus apa sih yang bisa menjadi peran? Sebetulnya orang muda yang ada di partai, peran paling pentingnya sebagai bridge builder. Dia perlu menghubungkan antara isu orang muda kepada elit partai yang bisa jadi tidak resonate dengan itu jika nggak dibisikin. Juga ke orang-orang di publik secara umum gitu, bahwa partai itu sebetulnya punya langkah, punya program, punya kebijakan yang sebenarnya bisa mendukung loh apa yang diinginkan oleh publik. Makanya ketika ada 17+8 waktu itu di bulan Agustus, waktu itu di partai kami usulkan gitu, kami sampaikan ada masukan dari masyarakat sipil tersebar di media, kami sampaikan kepada pimpinan partai langsung respon. Oke, kalau gitu kita rapatin. Kita segera respon, kita cek kebijakan apa yang bisa direspon oleh PKB, dan setelah itu di dalam rapat instruksi dari ketua umum bilang yang pimpin rapat adalah pengurus harian, bukan orang lain. Kenapa? Lo yang ngertinya mereka kok, yang tahu landscape-nya mereka, yang tahu masalahnya mereka, maka mereka juga harusnya bisa tahu solusinya seperti apa. Terus fraksi pimpinan partai yang lain ya ikut di dalam perbincangan tersebut, tapi yang ngedrive diskusinya orang muda. Kenapa? Karena bagi saya peran bridge builder itu hadirnya di situ. Ketika kita bisa menemukan ruang yang dibutuhkan publik seperti apa dan ruang yang bisa kita explore di partai seperti apa. Ini yang penting. Kalau orang muda cuma tutup mata, tutup telinga, tutup mulut sama partai politik, bridge ini nggak akan pernah terbangun. Dan bagaimana menurut Anda sebagai politisi muda, cara memastikan perspektif generasi muda ini agar benar-benar terintegrasi, karena kita sebagai jembatan ya, dalam agenda politik nasional yang lebih luas dan jangka panjang. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan kedua itu
dalam praktik berdemokrasi kita hari ini, untuk hari ini dan ke depan? Pada dasarnya sebenarnya satu prinsip yang harus dipegang oleh politisi dan partai politik soal keadilan antar generasi. Kenapa? Kita nggak bisa melihat isu semua generasi itu sama. Karena mereka punya permasalahannya masing-masing. Ya mungkin generasi yang sudah senior, sudah lansia dan lain sebagainya punya isu tertentu. Mereka yang sudah ada di usia matang, sudah berkeluarga punya isu lain. Yang muda juga punya. Dengan intervensi yang berbeda-beda tentunya. Misal, kita bicara masalah perumahan. Apakah masalah perumahan ini adalah isu orang muda? Enggak sebetulnya. Ini isu semua orang. Lah orang-orang yang nggak muda juga sebenarnya susah untuk beli rumah. Tapi kan orang yang nggak muda katanya punya rumah banyak. Ya orang nggak muda yang mana? Ini bisa jadi bukan isu soal usia, tapi isu soal kelas sosial. Keadilan antar generasi, antar kelas ini perlu untuk jadi prinsip. Dan gimana caranya partai politik bisa memastikan itu? Partai politik harus tetap relevan. Bukan berarti partai politik akan selalu relevan. Bagi saya, partai politik akan tidak relevan ketika dia sudah tidak sama lagi suaranya, tidak sama lagi aspirasinya dengan publik secara umum. Jadi ketika sekarang masalahnya adalah soal transportasi publik, soal kemacetan, soal lapangan kerja, soal ancaman iklim. Ini kita baru rasakan di Sumatera itu, ini masalah cuaca gitu. Bukan bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami, tapi dampaknya luar biasa. Angka kemiskinan bisa meningkat dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan oleh partai politik. Jadi nggak bisa partai politik itu hanya melakukan business as usual. Dia harus bisa melihat apa yang sebenarnya jadi masalah sekarang, apa yang akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Makanya mungkin terakhir soal isu lingkungan ini, dari PKB Gus Muhaimin menyampaikan kita perlu melakukan tobat ekologi. Kenapa perlu dilakukan? Karena kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dilakukan sudah disadari ada kesalahan dan punya dampak ekologi. Apakah dampak ekologi itu hanya dampak lingkungannya aja? Enggak. Dampak sosialnya besar. Orang nggak bisa sekolah. Banyak bangunan sekolah yang akhirnya tidak bisa terpakai. Angka kemiskinan diprediksi bisa jadi tinggi. Kenapa? Karena kerentanan masyarakatnya sangat tinggi. Mereka bergantung pada kehidupan agraris yang kena bencana. Kalau kita tidak melakukan tobat ekologis, berarti mengevaluasi kebijakan dan memperbaikinya di masa yang akan datang, kita nggak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bisa menjadi lebih baik, tidak mau melakukan evaluasi, ya kita tidak relevan. Masalahnya sekarang di sektor politik, banyak politisi, partai politik tidak mau melakukan evaluasi karena menganggap melakukan evaluasi itu seolah-olah tabu. Karena, berarti kita salah dong kemarin. Nggak mau mengakui bahwa ya sebelumnya memang melakukan kesalahan. Sementara kan yang kita butuhkan itu. Kita sadar dunia berjalan begitu cepat. Jadi sebagai politisi muda, jika kita berbicara masa depan terkait demokrasi Indonesia, perubahan apa yang paling mendesak agar keterlibatan anak muda, gimana cara kita untuk menginspire anak muda lainnya untuk mau terjun, tidak berhenti pada partisipasi saja, Ya. tapi tetap menjadi bagian dan arah politik nasional. Ya. Karena isunya tadi, walaupun sebenarnya bukan isu anak muda secara spesifik ya, Iya. bukan masalah anak muda secara spesifik, tapi hal itu semua kan bisa digerakkan Betul. dan menjadi sangat riskan untuk anak muda. Jadi untuk jangka panjang nih, dan yang paling mendesak, kira-kira kita harus mulai dari mana anak muda ini? Dan menjadi politisi muda adalah salah satu cara ya. Salah satu. Salah Betul. satu cara. Dan menurut Kang Riza, apa yang paling mendesak untuk kita sebagai kelompok muda lakukan dalam demokrasi kita hari ini? Bagiku, orang muda harus owning the democracy. Semua prosesnya kita lakukan. Suaranya, aspirasinya terus disampaikan. Apa yang dilakukan lewat media dan lain sebagainya harus diteruskan. Kenapa? Orang-orang nggak akan tahu apa yang diinginkan. Bahkan kadang kita nggak sadar macet itu masalah. Kita cuma sadar, ya emang daerah sini macet. Emang kalau saya mau sekolah ya harus berangkat sejam lebih cepat. Karena daerahnya macet. Bukan sebagai masalah, tapi sebagai ya kebiasaan aja, challenge aja. Tapi ketika kita bersuara, ini tuh masalah. Sebenarnya bisa loh nggak macet. Akhirnya kan orang bisa sadar. Ini satu yang pertama. Yang kedua adalah agenda settingnya juga perlu kita tentukan. Dalam pengambilan kebijakan, agenda setting itu salah satu titik kritis. Aspirasi kita mau jadi something apa enggak? Atau cuma sebatas aspirasi. Nah kalau mau jadi something, gimana caranya? Ini perlu ada bridge. Perlu ada penghubung antara struktur politik, partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dengan aspirasi. Ini yang perlu kita cari caranya. Caranya apa? Banyak. Dengan kita bersuara lebih banyak, ada tekanan secara publik. Dengan kita masuk di dalam struktur, kita punya wakil kita di dalam struktur.
Yang selanjutnya, di dalam implementasi kebijakannya juga perlu terlibat. Sekarang kita udah melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara kolaboratif. CSO dilibatkan, komunitas dilibatkan, akademisi dilibatkan, sehingga mereka juga bisa terlibat dan masuk ke dalam satu kebijakan tersebut. Tapi rasanya yang paling penting sekarang, kalau kita bicara yang paling urgentnya yang mana, owning the demokrasi itu untuk memastikan bahwa setiap hal yang ada di demokrasi, pemilu harus tetap milik kita. Pemilu harus memberi ruang bagi orang-orang muda menyampaikan aspirasinya dan memilih wakil-wakilnya. Partai politik harus jadi milik anak muda. Baik itu kepengurusannya, baik itu kebijakannya, baik itu narasinya. Kita punya afirmasi 30% untuk perempuan, baik di struktur partai maupun caleg. Mungkin di 2029 kita bisa dorong. Gimana caranya agar ada afirmasi untuk orang muda bisa masuk ke dalam struktur partai dan juga caleg mandatory. Untuk memastikan representasi dari angka voters dengan orang-orang yang maju. Sekarang gimana kalau misalkan votersnya orang-orang muda tapi calon-calon yang majunya isinya orang-orang tua semua? Itu kakek kita yang nyalon gitu. Ini kan jadi masalah. Salah satu yang perlu kita dorong itu, kita rebut kembali ruang-ruang demokrasi termasuk kanal-kanal demokrasinya. Dimulai, paling simpel, dengan semuanya meruntuhkan pagar yang ada. Bangun jembatan, hubungkan semua kanal-kanal yang ada, hubungkan semua aspirasi yang ada, biar jadi something. Karena kalau enggak, ya semua akan jadi bubble masing-masing. Oke, terima kasih Kang Rizal atas waktunya. Thank you. Perestroika, Kanal Wacana.